Sahabat Oasis Sabda yang terkasih, setiap tanggal 2 November kita mempersembahkan doa-doa kita kepada para arwah, saudara-saudari kita yang telah meninggal, dan secara istimewa mereka yang belum berbahagia bersama Bapa di surga. Gereja Katolik mengajarkan kepada kita bahwa bila ada orang yang telah meninggal namun masih dalam keadaan berdosa, dia tidak dapat langsung masuk ke surga bersatu dengan Allah yang telah lama menjadi kerinduannya, tetapi dia harus terlebih dahulu menjalani proses pemurnian di api penyucian. Manusia membutuhkan proses pemurnian itu karena manusia hanya boleh hadir di surga bersatu dengan Allah yang kudus dalam keadaan yang sungguh bersih, murni, dan kudus pula. Kerinduan akan persatuan dengan Allah yang telah lama menjadi kerinduan mereka di dunia membuat mereka merasa sangat menderita di api penyucian dan membuat mereka juga selalu berdoa dan berseru minta tolong agar mereka terbebas dari api penyucian ini. Sekali lagi, dalam gereja Katolik diajarkan mengenai suatu peralihan hidup manusia dari alam fana ke alam baka. Peralihan menuju kebakaan itu melewati proses panjang dalam tahap pemurnian yang sejak dahulu hingga kini disebut sebagai api penyucian atau purgatorium. Walaupun ada berbagai macam teori mengenai api penyucian, peralihan dari alam fana yang selalu dianggap penting, manusia membutuhkan tempat peralihan ini karena manusia hanya boleh hadir di hadapan Allah dalam keadaan yang sungguh bersih dan murni. Maria Sima adalah seorang perempuan yang dianugerahi Tuhan karunia yang langka dan unik. Dia mendapat karunia untuk dapat berkomunikasi dengan jiwa-jiwa yang malang, jiwa-jiwa yang belum berbahagia di surga, jiwa-jiwa yang masih berada di api penyucian. Dia sama sekali tidak merasa ragu atas karunia-Nya itu, ataupun merasa kesulitan dalam memahaminya di tengah-tengah pertentangan yang dialaminya dalam waktu lama. Maria Sima telah menyadari kebutuhan banyak jiwa menderita dan masih mengembara. Mereka mengerang di tengah penderitaan yang seolah tak kunjung selesai. Mereka kehilangan kesempatan menebus dosa-dosa yang telah mereka lakukan ketika hidup di dunia ini. Mereka belum dapat memasuki surga, sehingga mereka menggoda, mengunjungi, menghalangi, menekan, dan menimbulkan sakit penyakit di antara orang-orang yang hidup dengan cara yang amat sia-sia, hanya untuk membuat agar kita mau berdoa dan berkorban bagi mereka. Dalam sebuah buku yang diberi judul Bebaskan Kami Dari Sini, yang dikeluarkan oleh Marian Center Indonesia, diceritakan bagaimana pengalaman pertama Maria Sima berjumpa dengan jiwa-jiwa yang sangat malang itu. Maria Sima menceritakan demikian. Pertama kali aku terbangun karena ada orang berjalan mondar-mandir di dalam kamarku. Aku tidak pernah merasa takut kecuali ada orang yang melompat langsung ke wajahku. Maka aku berpikir, siapakah orang ini? Sepertinya orang asing yang tampak tidak sabar berjalan bolak-balik di bagian kaki tempat tidurku, dan aku menyapanya, "Hai, siapakah kamu?" Namun tidak ada jawaban. Lalu aku melompat turun dari tempat tidurku, berjalan ke arahnya, dan berusaha meraihnya sambil berkata, "Sekarang juga, usahakanlah agar kamu keluar dari sini. Pergilah, tidak ada barang milikku di sini." Tetapi tidak ada apa-apa yang dapat kuraih. Kemudian aku berpikir, aku tidak bermimpi. Aku telah melihat dan mendengarnya.
Ketika aku kembali duduk di tempat tidurku, dia ada lagi seperti sebelumnya, berjalan mondar-mandir. Sekali lagi aku menyapanya, "Katakanlah sekarang padaku, siapakah kamu dan cepatlah pergi." Tetapi dia terus berjalan seolah-olah tidak mendengarkanku. Untuk beberapa saat aku memerhatikannya sambil berpikir, selama ini dia tidak mendekati aku. Lalu aku bangkit dan dengan berjingkat mendekatinya sambil berpikir, kini aku akan tahu apa bisa memegangnya atau tidak. Sekali lagi tidak ada apa-apa yang dapat saya pegang. Hingga saat itu aku masih belum tahu apa-apa. Aku bingung. Apakah benar yang telah kulihat? Aku merebahkan diriku lagi di tempat tidur, tetapi aku tidak bisa tidur. Benar-benar tidak bisa tidur. Keesokan harinya aku segera menemui imam pembimbing rohaniku untuk menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi pada diriku tadi malam. Apakah aku gila? Imam itu menjawab, "Mengapa kamu harus gila? Jika hal itu terjadi lagi, jangan bertanya siapakah engkau, tetapi sebaiknya bertanyalah apa yang kau inginkan dariku." Mungkin dia adalah jiwa malang. Aku bertanya, jika dia datang padaku, tentu dia adalah salah satu saudaraku. Jawab imam itu, tidak selalu saudaramu. Hal itu terjadi karena kamu selalu berdoa bagi mereka. Malam berikutnya dia datang lagi. Kali ini aku bertanya, apa yang kau inginkan dariku? Orang itu berhenti berjalan, berpaling dan menatapku sambil berkata, "Persembahkanlah 3 misa kudus bagiku, maka aku akan dibebaskan." Dan dia segera menghilang. Maka tahulah aku bahwa dia adalah jiwa malang. Sekali lagi aku menceritakan hal ini pada imam dan dia berkata, "Baik, jika hal seperti ini terulang lagi, ceritakanlah padaku." Nah, sahabat Wasi Sabda yang terkasih, kita percaya bahwa banyak saudara-saudari kita yang telah meninggal belum berbahagia bersama Bapa di sorga. Mereka ada dalam proses pemurnian di api penyucian yang tentu sangat mengharapkan pertolongan dari kita dengan cara berdoa. Oleh karena itu, marilah kita bersama berdoa bagi para arwah, jiwa-jiwa di api penyucian yang masih memohonkan pertolongan doa-doa kita. Kita persembahkan doa rosario kita, persembahkan doa ekaristi kita untuk keselamatan jiwa-jiwa mereka. Karena kita percaya dalam ajaran iman gereja kita, setiap orang ingin masuk surga, ia harus dimurnikan, dan proses pemurniannya adalah di api penyucian. Semoga iman kita semakin teguh dan kita sungguh-sungguh menghayati iman akan kebangkitan. Semoga kita diberi kekuatan untuk terus-menerus berdoa bagi saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia. Tuhan memberkati dan Ave Maria.